Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya ingin membicarakan terkait kehadiran Profesor Dr. Maza Rozaima Ramli dan banyak lagi ustadz-ustadz rombongan dari Malaysia, termasuk yaitu Mufti Perlis tadi. Maza ini singkatan ya, bukan nama Maza ini. Singkatan kepanjangan dari Muhammad Asyri gitu. Nah, kalau kita melihat sepak terjangnya Muhammad Asyri ini sangat luar biasa ya. Sejak berpuluh tahun yang lalu sudah memang merencanakan Perlis pengamal sunnah sebagaimana layaknya Salafi Muhammadiyah, persis Al-Irsyad. Mengapa kemudian Muhammadiyah menjadi ukuran? Nah, kita dengar dulu ceramah dari Kiai Haji Profesor Dr. Fathur Rahman Kamal, LCMA. Tentu bagi kita ingin tahu apa yang disampaikan oleh beliau. Yuk kita dengar bersama. Tauhidul ummah, menyatukan umat atau kesatuan, itu tampaknya tak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah bukan kesatuan, tapi persatuan. Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah. Kalau Allah Tuhan berkehendak dijadikan manusia satu. Tapi kata para mufassir, kata walau jikalau, itu bermakna tidak mungkin, karena sifat asasi daripada kehidupan kita itu harus dalam keragaman. Ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, seterusnya. Namun demikian bukan berarti kita umat Islam khususnya itu tidak dapat merapatkan sholat. Allah suka betul dengan orang-orang yang gemar merapatkan sholat. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah senang, Allah cinta orang-orang yang berjuang di jalannya, berbaris rapi, solid, tersistem, saling menopang, seperti kata Rasulullah SAW, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'd. Ilustrasi dan perumpamaan bagi seorang muslim, seorang beriman yang satu dengan yang lainnya, itu ibarat satu konstruksi bangunan yang saling mengokohkan, saling menguatkan. Nah, tadi Prof. Ramli beliau mengingatkan kita tentang sejarah, bagaimana orang-orang Islam pada masa itu justru bersekongkol, berkoalisi dengan orang-orang kufar untuk kemudian menghantam sesama saudara.
Kalau kita bertanya kepada diri kita, ma huwas sabab, mengapa peristiwa itu sampai terjadi? Banyak pula hari ini di Indonesia, ya, ada juga kaum intelektual yang justru sangat sinis terhadap Islam dan kaum muslimin. Terjadi pula. Kalau ditanya mengapa terjadi perpecahan, wal'ayazubillah, semoga Allah melindungi kita. Ada satu tulisan dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, wa hadha tafriqul ladzi hasala min al-ummah, perpecah belahan yang terjadi dari kalangan umat ini, ya, ulama'iha wa masyayikhiha wa mura'iha wa kubara'iha. Apakah perpecahan itu datang dari para ulama, para masyayikh, para kiai kita, para pemimpin kita, atau para pembesar? Huwa alladhi awjaba tasallutal a'da' alaiha. Perpecahan elemen umat ini tadi, dari kalangan awam, dari kalangan para pemimpin, bahkan intelektual dan ulama, itulah yang mengakibatkan mengapa orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu bisa memperdaya umat Islam, meskipun kita di Indonesia adalah umat mayoritas. Dari 270 juta, kita paling tidak menempati posisi populasi 87,2%. Tetapi umat Islam sampai hari ini saya kira belum berjaya secara politik, ekonomi, dan seterusnya. Mengapa ada perpecahan di antara kita? Umat Islam ini, saudara sekalian, saya katakan, tidak akan dihadapi dengan cara serbuan militer, karena kita punya ajaran jihad. Satu ayat yang mereka sangat khawatirkan adalah ketika Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan mereka diasaskan pada keimanan, dan itu yang sangat mengkhawatirkan. Tadi banyak hadis disebut oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Sabrani, mengingatkan kepada kita semua. Mengapa kita berpecah belah? Wadzalika bitarkihim al-amala bi ta'atillahi wa rasulih. Karena kita umat ini dari segala elemen, baik masyarakat awam, para pemimpin, para ulama, 4 pemimpin, apapun dari sekian level, itu meninggalkan, kita katakan di sini, meninggalkan taat kepada Allah dan Rasul. Faman tatarkan nas ba'dama amara Allah bi waqa'a bainahumul 'adawatu wal baghdha. Ketika umat ini meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan justru melakukan apa yang dilarang oleh Allah, pada saat itu perpecahan, permusuhan, saling hasad, saling dengki itu akan terjadi di tengah-tengah kita. Wa idza tafarraqal qaum fasadu wa halaka. Jika suatu kaum telah berpecah belah, yang terjadi adalah kerusakan dan kebinasaan. Wa idza istama'u salahu wa malaka. Kalau mereka bersatu padu, saling menguatkan, saling mengokohkan, maka mereka akan
mewujudkan kemaslahatan. Baiklah hidup kita. Bahkan ada banyak hal yang dapat kita kuasai dan kita miliki. Fa innal jama'ata rahmatun wal furqah azabun. Hidup berjamaah, bersatu padu, bersinergi, berkolaborasi, itu adalah suatu rahmat dari Allah, sementara berpecah belah adalah suatu siksa. Jadi tadi moderator nyebut-nyebut tahun politik. Jangan berharap umat Islam berjaya secara politik kalau mereka masih gemar berpecah belah. Kalau sudah masuk ke dalam Islam, pilihannya cuma satu, Pak. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuk ke dalam Islam secara total. Tidak boleh parsial, sebagian-sebagian. Tidak boleh fragmentatif, yang diambil yang dia suka. Tidak boleh. Maka Allah mengingatkan kita, wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf. Ada di antara umat Islam ini kalau menyembah kepada Allah itu di tepi. Kata para mufassir, di tepi itu seperti tafsir ayat itu. Ya. In asabu khairun itma'an nabi. Kalau Islam menguntungkan, dia nyaman dengan Islam. Kalau Islam dirasa tidak menguntungkan, dia berbalik dari Islam. Sekarang ada orang bilang pengajian mengakibatkan stunting. Besok lihat tahun depan. Nah, itulah ceramah beliau berkaitan dengan saat-saat sekarang ini, kondisi sekarang ini, kondisi madzhabul arba'. Menurutnya memang umat Islam wajib berpegang teguh kepada kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana firman yang dikutip oleh beliau, wa'atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Jadi kalau kita lihat di sini, pertama berkaitan dengan wa'atasimu bihablillahi jami'a, yaitu berpegang teguh dengan tali Allah. I'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah, yakni Quran As-Sunnah, yakni Al-Quran As-Sunnah, firman Allah, wahyu Allah dan sabda Rasulnya harus menjadi pegangan pedoman umat Islam, bukan pendapat-pendapat, karena agama itu bukan pendapat-pendapat. Agama yang sesungguhnya adalah firman Allah. Agama yang sesungguhnya adalah sabda nabinya. Tentu saja kualitas agama akan berkurang. Kualitas agama akan semakin dangkal manakala melepaskan diri dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan yaitu Kiai Haji Fathur Rahman Kamal menegaskan pentingnya bihablillahi jami'a, tapi jangan tafrik bainan nas, yaitu jangan melakukan perpecahan di tengah-tengah umat. Memang sesuatu yang sangat berat. Namun kalau kita melihat sejarah, pijakan sejarah, yang disebut kebenaran itu memisahkan dengan sendirinya dari kesalahan. Walaupun berbagai macam usaha untuk menyatukan umat. Karena pasti ada yang menyukai kebenaran dan ada yang tidak menyukai kebenaran. Jadi al-haqqu mir rabbika. Ada yang menyukai al-haq dari Allah, ada yang menyukai al-haq bikinan manusia. Yang lebih dicenderungi oleh manusia biasanya al-haqqu minnas, yaitu al-haqqu dari manusia. Dianggap segalanya, bahkan bisa mengalahkan al-haqqu mir rabbihim,
Jadi yaitu kebenaran yang datang dari Tuhan mereka. Ini ya tentunya mungkin perlu lebih jauh dicermati oleh K.H. Fathur Rahman Kamal. Usaha menampung kebenaran dengan tanpa terpisah-pisah memang itu sangat mustahil. Yang terjadi di dalam Islam, sejarah Islam, kebenaran dengan sendirinya itu melahirkan loyalitas kepada kebenaran itu sendiri, dan kemudian menimbulkan bari'um mimma tusyrikun. Itu pasti, itu yang konsekuensi kebenaran seperti itu. Yang disebut orang ketika menyampaikan kebenaran, konsekuensinya itu akan terjadi tafriq di tengah-tengah umat. Siapapun, bagaimanapun bentuk organisasinya, walaupun diusahakan yaitu minimal tidak terjadi kerusuhan-kerusuhan, tapi dengan sendirinya, jangankan masalah agama, masalah paham dan sebagainya, masalah partai saja itu bisa menimbulkan tafriq bainan nas. Karena setiap orang akhirnya akan menggunakan parameter kebenaran yang didasarkan kepada akal masing-masing. Ukuran baik, suka, tidak suka, itu akan menjadikan manusia sebagai parameter. Kalau sudah manusia menjadi parameter, sudah pasti yang disebut kebenaran itu sendiri milik setiap orang yang dirasakan oleh orang-orang tersebut. Dan mereka sebisa-bisanya meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi kemudian berpihak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membangun yang disebut kebenaran berdasarkan manusia. Kalau sudah manusia dijadikan parameter kebenaran, maka kebenaran itu sendiri terkubur oleh manusia. Hingga pada akhirnya tidak ada kebenaran yang dipahami oleh manusia kecuali kebenaran yang datang dari manusia. Itu pada akhirnya sehingga muncul firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau syaa rabbuka, yaitu jika Tuhanmu menghendaki, la ja'alan nasa ummatan wahida, pasti Allah akan menjadikan manusia yaitu satu kekuatan, satu power, umat yang satu. Satu kekuatan umat tadi. Wala yazaluna mukhtalifin, tetapi manusia terus-menerus akan berada di dalam perselisihan. Itu. Jadi terus-menerus akan berada di dalam perselisihan. Sampai dikatakan illa man rahima rabbuk, melainkan siapa, yaitu melainkan Allah yang memberikan kasih sayangnya kepada rahmatnya kepada mereka. Mereka itu bisa bersatu. Jadi intinya kebenaran itu akan memisahkan diri dari kebatilan, itu pasti. Qul ja'al haq wa zahaqal batil. Harusnya ini juga harus menjadi bagian dari ayat kebenaran tadi. Qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran itu datang, pasti kebatilan sirna. Disinilah terjadi tafrik dengan sendirinya, yang sengaja dibedakan oleh Allah antara mereka yang benar dan mereka yang tidak, antara mereka yang beriman dan mereka yang kafir, antara mereka yang jujur dan mereka yang munafik. Begitu seterusnya. Antara orang yang beriman juga dengan orang-orang yang ingkar. Antara orang yang amanah juga dengan orang-orang yang hianat.
Itu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini ya. Jadi menurut saya kebenaran itu ketika datang mengikat seseorang, pasti orang itu memisahkan diri dari kebatilan. Walaupun ada keinginan menyatukan manusia, tetapi kebenaran itu akan memisahkan manusia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.